Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah dari tulisannya akun Twitter @walensky10. Kisah yang berjudul Sendang Ratu. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Hampir tengah malam, Maya yang tidur di kursi ruang tamu jadi terbangun ketika mendengar suara pintu yang berderit. Maya bangkit lalu melirik kamar neneknya yang masih tertutup rapat. Namun dia yang curiga tergerak untuk memeriksa. Nenek. Maya memanggil pelan, namun tidak ada jawaban. Dia coba mengintip dari celah pintu yang sedikit longgar, namun dia jadi kaget saat menyadari kalau neneknya tidak ada di dalam sana. Nenek kemana? Maya mencari nenek di seluruh penjuru rumah, namun dia tidak mampu menemukannya. Maya jadi khawatir. Firasatnya mengatakan kalau ada sesuatu yang tidak beres. Dia pun lantas membangunkan Andri. Kenapa, Mai? Nenek gak ada, Andri. Loh, kemana? Aku gak tahu. Sudah aku cari, tapi dia gak ada di rumah. Keduanya pun berniat pergi mencari keluar rumah. Namun mereka jadi bingung hendak mencari kemana. Mungkin ke rumah Pak Kimin. Tadi kan Tiwi bilang kalau bapaknya sakit dan butuh bantuan. Maya pun setuju. Lalu mereka pergi ke rumah Pak Kimin yang letaknya memang tidak jauh dari situ. Setelah mengetuk pintu, ada Tiwi yang keluar dengan wajah yang terheran-heran. Ada apa, Mai? Wih, apa nenek kesini? Soalnya dia gak ada di rumah. Gak ada? Apa jangan-jangan apa, Wi? Jangan-jangan nenekmu ikut pergi ke Sendang Ratu. Soalnya tadi bapak dijemput beberapa orang pamit mau pergi ke sana. Entah mau apa. Padahal hidungnya masih berdarah. Tapi waktu aku mau ikut, dia malah melarang. Mendengar hal itu, Maya dan Andri jadi curiga. Malam-malam begini ke Sendang Ratu, mau apa? Ketiganya pun memutuskan untuk pergi ke sana. Dan ketika akhirnya mereka tiba, dari balik pepohonan, mereka heran menyaksikan pemandangan aneh yang terpampang di hadapan mereka. Di sana nampak nenek sedang berendam persis di tengah kolam. Pak Kimin beserta beberapa orang terlihat duduk bersila di sekeliling tepian kolam. Apa yang sedang mereka lakukan? Kenapa nenek berendam tengah malam buta begini? Lalu mau apa orang-orang itu? Mata nenek terpejam hikmat. Pak Kimin dan yang lainnya nampak khusyuk memperhatikan. Melihat bapaknya seperti itu, Tiwi nampak tidak suka. Dia pun lantas ingin mendekat, namun Maya cepat melarang. Jangan, Wi, biarkan saja dulu. Aku takut mereka jadi marah kalau sampai kita ganggu. Kita perhatikan saja dari sini, biar kita tahu apa yang sedang mereka lakukan. Tiwi pun menurut. Dia kembali mengintai bersama Maya dan Andri. Lalu ketiganya makin heran saat melihat orang-orang itu satu persatu bergantian masuk ke dalam kolam setelah sebelumnya menanggalkan pakaiannya. Lalu pada setiap orang yang masuk ke dalam kolam, nenek menyiramkan air seolah sedang memandikannya. Nenek nampak serius dengan mulutnya yang tidak henti merapalkan sesuatu. Setelah itu setiap orang sengaja menenggelamkan dirinya sendiri selama beberapa saat. Dan setelah semua orang mendapatkan gilirannya, mereka kembali mengenakan pakaiannya lalu terlihat hendak pergi meninggalkan tempat itu. Ayo, kita harus cepat pulang. Kita harus sampai rumah lebih dulu. Jangan sampai nenek dan bapakmu jadi curiga kalau kita nggak ada di rumah. Saran Maya pada Tiwi. Lalu ketiganya pun bergegas pergi. Sesampainya mereka di rumah, Maya sempat berpesan pada Tiwi. Wi, menurutku ada baiknya kamu tutup mulut. Tidak perlu menanyakan hal tadi pada bapakmu. Tapi ini aneh, Mai. Memperlihatkan aurat di depan orang yang bukan muhrimnya itu dosa. Aku juga mau tahu apa yang mereka lakukan tadi. Tiwi mendebat sengit. Iya, aku tahu. Tapi sepertinya yang mereka lakukan itu rahasia. Bapakmu pasti marah kalau tahu kamu tadi mengintip. Apa kamu mau ribut dengan bapakmu gara-gara itu? Beliau kan sedang sakit. Tiwi langsung diam. Walau masih keberatan, namun dia pikir ucapan Maya ada benarnya. Keesokan harinya Tiwi kembali datang menemui nenek.
Rupanya gadis itu khawatir dengan kondisi bapaknya yang kian memburuk. Maaf Nek, kondisi bapak tambah parah, badannya jadi lemas, hidungnya tidak berhenti mengeluarkan darah. Tapi bapak nggak mau dibawa ke dokter. Dia malah minta saya untuk datang ke sini lagi. Saya khawatir Nek, ingat kejadian ibu dulu. Jelas Tiwi di hadapan nenek. Sesaat nenek cuma diam, tapi wajahnya jadi cemas. Namun dia coba berikan jawaban penenang untuk Tiwi. Kamu pulang saja, biar nanti aku yang urus. Iya Nek, sahut Tiwi lalu pergi sambil melirik ke arah Maya dan Andri yang juga ada di situ. Sepeninggalan Tiwi, Maya memberanikan diri untuk bertanya pada neneknya. Sebenarnya Pak Gimin itu kenapa Nek? Tiwi kemarin cerita kalau ibunya dan beberapa orang di kampung ini dulu juga pernah mengalami hal yang sama. Lalu akhirnya mereka meninggal. Nenek langsung melirik sinis. Dia sepertinya tidak suka ditanya seperti itu. Lalu dia pun menjawab singkat namun sedikit ketus. Bukan urusanmu. Tapi Nek, kemarin kan nenek juga mengalami hal yang sama. Apa nenek gak khawatir? Nenek tidak menjawab. Wajahnya datar tanpa ekspresi. Lalu tanpa bicara lagi dia segera bangkit dan melangkah masuk ke dalam kamarnya. Baik, jujur saja aku jadi khawatir. Sepertinya ada yang gak beres, ujar Andri. Iya Andri, apa mungkin ini ada hubungannya dengan apa yang mereka lakukan di Sendang Ratu kemarin malam? Andri tertegun. Pikiran cerdasnya coba menghubungkan semua peristiwa, termasuk tentang kejadian kemarin saat Maya tiba-tiba menceburkan diri ke dalam sendang. Sepertinya memang ada yang aneh dengan tempat itu. Asal kamu tahu, Mai, waktu kemarin kamu tiba-tiba menceburkan diri lalu tenggelam di sana. Aku sempat kaget. Tapi aku lebih kaget lagi waktu melihat kalau ternyata bukan kamu yang muncul dari dalam air. Ah, memangnya kamu lihat siapa? Tanya Maya tercengang. Aku lihat seorang wanita berpakaian kerajaan yang muncul dari dalam air. Aku sempat kaget sampai jatuh. Tapi saat kulihat kembali, ternyata kamu sudah berdiri di depanku. Lalu kamu pingsan. Serius sendiri, aku juga melihat wanita itu. Dia berdiri sambil memanggilku. Aku seperti terhipnotis untuk mendekatinya. Setelah itu aku gak ingat apa-apa lagi. Ya Allah, tadinya aku pikir aku cuma salah lihat. Tapi kalau ternyata kamu juga melihatnya, apa mungkin wanita itu... Andri tidak mampu melanjutkan kalimatnya. Dia masih bingung. Semua ini sungguh bertentangan dengan akal sehatnya. Masa iya sih kita sudah melihat hantu? Hari gini masih ada yang begituan? Ucap Andri melanjutkan ucapannya. Lalu apa? Halusinasi? Jelas-jelas kita sama-sama melihatnya. Ucap Maya mendebat. Iya sih, aku jadi penasaran. Apa mungkin nenekmu punya jawabannya? Kamu berani menanyakan hal ini? Enggak lah Andri, aku gak berani. Tadi saja waktu aku tanya tentang Pak Gimin, mukanya langsung jutek gitu. Aku punya firasat kalau bakal terjadi sesuatu. Bagaimana kalau mulai sekarang kita mata-matai nenek? Maksudku biar kita bisa tahu tanpa bertanya. Gimana? Saran Andri lagi. Oke, aku setuju. Aku sebenarnya juga sudah curiga dengan gerak-gerik nenek sejak melihat dia dan beberapa orang yang berendam di dalam sendang kemarin malam. Nah, aku juga sepemikiran. Berendam malam-malam bersama-sama tanpa busana itu terlalu aneh untuk dianggap wajar. Pasti ada sesuatu, sahut Andri dengan wajah serius. Selepas maghrib mendadak Tiwi kembali mendatangi rumah nenek. Namun kali ini dia datang dengan wajah yang penuh ketakutan. Nek, bapak pingsan. Nenek pun bergegas menuju rumah Tiwi. Maya dan Andri yang tidak mau ketinggalan ikut mengekor di belakangnya. Kini mereka telah sampai di rumah Tiwi, di mana sudah ada sejumlah orang yang nampak berkerumun. Wajah mereka terlihat khawatir atau malah ketakutan. Maya dan Andri masih ingat orang-orang itu yang pernah mereka lihat turut berendam dalam sendang kemarin malam. Di dalam kamarnya Pak Gimin tergeletak tidak berdaya. Terlihat ada darah yang mengalir keluar dari lubang hidungnya. Nenek menatap sosok Pak Gimin dekat-dekat. Dia lantas meminta bantuan orang-orang itu untuk membawa Pak Gimin ke Sendang Ratu. Maya dan Andri heran. Mau apa lagi mereka ke sana? Tapi lain halnya dengan Tiwi. Gadis itu langsung protes keras tanda tidak setuju. Mau apa bapak dibawa ke sana? Gak usah, habis pulang dari sana bapak malah jadi tambah parah. Ini malah mau dibawa ke sana lagi. Nenek sedikit mendelik marah. Dia balas menjawab dengan nada yang tidak kalah sengit.
Tahu apa kamu? Justru ini untuk kebaikannya. Kamu anak kemarin sore, gak usah ikut campur. Maya pun berusaha menengahi dengan mengutarakan pendapatnya. Maaf Nek, apa gak sebaiknya Pak Gimin kita bawa ke dokter saja? Kita bisa pakai mobilnya Andri. Mendengar hal itu nenek malah melotot sambil menghardik keras. Maya, nenek minta kamu jangan ikut campur. Maya sedikit terdiam. Namun di tengah tensi yang kian tinggi, Pak Gimin terlihat menggeliat lalu membuka matanya. Nyi, bawa aku ke Sendang Nyi, tolong Nyi, ucap Pak Gimin dengan suara yang lemah. Nenek mengangguk lalu melirik sinis ke arah Maya dan Tiwi. Mulutnya mencibir seolah merasa telah menang. Tiwi cuma bisa diam. Dia benar-benar tidak habis pikir dengan permintaan bapaknya. Pak Gimin pun akhirnya dipapa untuk dibawa ke Sendang Ratu. Tiwi sempat meminta untuk ikut, tapi langsung dilarang oleh yang lain. Sudah, kamu tunggu di sini saja, biar bapakmu kami yang urus, ucap salah satu dari orang-orang itu. Tiwi nampak tidak setuju. Maya pun mendekati Tiwi dan coba untuk menenangkannya. Kamu tunggu di rumah saja, biar aku dan Andri yang diam-diam mengikuti mereka, bisik Maya di telinga Tiwi. Tiwi pun menurut. Dia yakin Maya akan menjaga bapaknya. Iya Mai, tolong awasi mereka, jangan sampai bapak kenapa-napa. Maya pun mengangguk. Dia dan Andri segera menyusul. Sepanjang jalan keduanya sengaja menjaga jarak agar mereka tidak terlihat. Kini mereka telah sampai di Sendang Ratu. Dari balik pepohonan, Maya dan Andri terus memperhatikan gerak-gerik dari orang-orang itu. Pak Gimin dibantu beberapa orang kembali dibawa masuk ke dalam kolam. Nenek tampak khidmat sambil menyirami tubuh Pak Gimin dengan air sendang. Setelah selesai, Pak Gimin pun kembali dibawa naik. Semua sama persis seperti yang mereka lakukan kemarin malam. Namun kali ini Pak Gimin masih tetap terkulai lemas sejak awal hingga selesai. Maya dan Andri diam-diam terus mengikuti mereka sampai Pak Gimin kembali dibawa pulang. Di teras rumah, Tiwi yang telah menunggu spontan berdiri menyambut kedatangan orang-orang itu yang langsung membawa bapaknya masuk ke dalam kamar. Gimana? Tanya Tiwi setelah bapaknya dibaringkan di atas ranjang. Dia akan baik-baik saja. Usahakan dia minum air ini. Semoga dia akan kembali sehat seperti sedia kala, jawab nenek sembari menyerahkan kendi kecil berisi air sendang ke tangan Tiwi. Tiwi menerimanya dengan ragu-ragu. Dia tidak tahu harus berkata apa. Dia sebenarnya masih kesal karena bapaknya tadi seolah dipaksa untuk dibawa ke Sendang Ratu dan dia dilarang untuk ikut. Setelah orang-orang itu pergi, Maya dan Andri keluar dari persembunyian lalu mendatangi Tiwi. Mereka pun menceritakan tentang semua yang mereka saksikan tadi. Apa sih maksudnya mereka melakukan hal itu? Mencurigakan sekali, tanya Tiwi menduga-duga. Kami juga nggak tahu, Wi, tapi sepertinya mereka melakukan semacam ritual, jawab Andri coba utarakan pendapatnya. Ritual? Ritual apa? Tanya Tiwi makin heran. Aku juga nggak tahu, Wi. Sepertinya itu rahasia dan hanya para pelakunya saja yang tahu. Tapi kita nggak mungkin menanyakan hal itu pada mereka. Aku yakin mereka pasti nggak mau jawab, balas Andri lagi. Ya sudah, sekarang kita doakan saja mudah-mudahan Pak Gimin bisa sembuh. Kalau begitu kami pulang dulu, Wi. Cepat kabari kami kalau ada apa-apa, ucap Maya. Dari setengah malam pecah tangisan Tiwi terdengar sampai ke telinga Maya. Andri yang sedang ada di dalam kamarnya pun ikut keluar karena mendengar suara yang sama. Keduanya lalu bergegas menuju rumah Tiwi. Di sana mereka tiba bersamaan dengan para tetangga yang juga turut berdatangan. Dan ketika akhirnya mereka masuk, nampak Tiwi sedang menangis meratap di samping bapaknya yang tergolek di atas ranjang. Bapak, bangun Pak, bangun. Astaga, Pak Gimin. Maya terkesiap. Hatinya ikut pilu mendengar suara tangisan Tiwi yang begitu menyayat hati. Firasatnya buruk. Namun Maya tidak ingin memikirkan yang tidak-tidak. Tapi segala prasangka itu akhirnya terjawab ketika salah seorang tetangga memeriksa tubuh Pak Gimin yang diam tidak bergerak. Orang itu lalu menggeleng pelan yang langsung disambut ucapan dari mulut setiap orang. Innalillahi, Bapak. Jeritan Tiwi kian keras. Dia menangis meraung-raung sejadi-jadinya. Maya mendekat coba untuk tenangkan gadis itu. Namun tanpa diduga, Tiwi langsung berteriak keras menghardik penuh emosi. Ini semua gara-gara nenekmu. Mana dia? Dia harus tanggung jawab. Ritual setan. Nih, air gak guna. Tiwi membanting kendi kecil berisi air sendang hingga pecah berantakan. Maya terkejut.
Dia sama sekali tidak menyangka Tiwi bakal hilang kendali. Tapi Maya tidak marah. Dia bisa mengerti perasaan Tiwi karena pernah merasakan duka yang sama. Andri sengaja membawa Maya menyingkir keluar. Maya pun menurut. Namun Maya baru sadar neneknya kemana. Diperhatikannya sekeliling, neneknya tidak ada di situ. Dia pun cepat pulang ke rumah demi mencari neneknya. Namun dia makin heran ketika mendapati rumahnya kosong. Andri yang datang belakangan jadi heran melihat tingkah Maya. "Kenapa, Mai? Nenek gak ada, Andri. Kemana dia?" jawab Maya kebingungan. Andri sejenak diam. Kecerdasan otaknya coba dia kerahkan untuk mempelajari situasi, hingga akhirnya terpikir sesuatu olehnya. "Jangan-jangan nenekmu pergi ke Sendang Ratu." "Ya ampun, ayo kita periksa ke sana," saut Maya yang langsung diiyakan oleh Andri. Keduanya pun bergegas menuju Sendang Ratu, dan ketika akhirnya mereka tiba di sana, mereka terkejut saat mendapati nenek yang tertelungkup di tepi sendang dengan tubuh yang basah. "Nenek!" Maya menjerit histeris sambil berlari menghampiri neneknya. Dia pun makin kaget ketika melihat hidung neneknya yang nampak mengeluarkan darah. Andri coba memeriksa denyut nadi nenek. Meskipun lemah, namun Andri masih bisa merasakannya. "Nenek masih hidup, ayo cepat kita bawa pulang," ucap Andri. Lalu keduanya bersusah payah menggotong tubuh nenek. Namun belum sempat mereka jauh, asma dari Andri mendadak kumat. Nafasnya jadi tersegal-segal. Mulutnya gelagapan coba menggapai udara yang tipis. "Ya Allah, Andri, inhalermu mana?" tanya Maya yang jadi panik. "Ketinggalan di rumah, Mai," ucap Andri terbata-bata berusaha menjawab di sela nafasnya yang satu-satu. Maya makin panik. Dia ingin segera pulang mengambil inhaler Andri sekaligus minta bantuan warga kampung. Namun dia tidak mungkin meninggalkan nenek dan Andri di sini. Apa yang harus dia lakukan? Dalam situasi genting seperti ini, nenek yang ternyata sudah siuman terdengar berucap lirik, "Air sendang, kasih dia minum air sendang." Sejenak Maya heran mendengar ucapan nenek, tapi dia pikir nenek ada benarnya. Seteguk air mungkin bisa membuat Andri sedikit lebih baik. Dia pun jadi tergerak untuk mengikuti saran nenek, lalu cepat-cepat berlari kembali ke sendang. Sebentar saja dia telah sampai di tepinya. Namun dia jadi bingung dengan apa dia akan membawa air itu. Tapi matanya lantas tertuju pada sebuah kendi kecil yang tergeletak tidak jauh dari tempatnya berdiri. Dia menduga kalau kendi itu tadi dibawa oleh neneknya. Dia pun segera mengisi kendi itu dengan air sendang, lalu bergegas kembali ke tempat di mana tadi dia meninggalkan Andri dan neneknya. Sesampainya di sana, Maya melihat Andri sudah terkapar lemas dengan dada kembang kempis. Dia pun segera meminta Andri untuk minum air dari kendi. Setelah beberapa teguk, mendadak Andri langsung bangkit, seperti tidak terjadi apa-apa. "Ajaib, air apa itu, Mai? Luar biasa," ucap Andri dengan mata yang kini berbinar-binar. "Air sendang. Kok kamu bisa kepikiran untuk ambil air itu?" "Tadi nenek yang suruh aku." "Sudahlah, nanti saja ceritanya. Sekarang kita bawa nenek pulang dulu." Keduanya lantas membawa nenek kembali ke rumah. Setelah mengganti pakaian nenek, mereka pun ingin cepat membawa nenek pergi ke rumah sakit. Namun belum sempat apa-apa, terdengar suara nenek yang memanggil lirih. "Maya." Nenek memanggil pelan dengan suara yang lemah. Tangannya menggapai seperti hendak menyampaikan sesuatu. Maya pun beringsut mendekatinya. "Nenek jangan banyak bicara dulu. Nanti saja kalau sudah baikan. Sekarang Maya mau bawa nenek ke rumah sakit." Nenek menggeleng sambil kembali berucap pelan. "Waktu nenek sudah habis. Sekarang waktunya kamu gantikan nenek." Maya tidak mengerti. Apa maksudnya? Menggantikan apa? "Maaf, Nek. Maya gak ngerti maksud nenek." Nenek tersenyum. Senyuman yang kini terlihat tulus. Tangannya meraih wajah Maya lalu membelainya. Maya seketika merinding. Sudah lama dia tidak merasakan belayan sayang seperti itu. "Mai, nenek mau cerita. Nenek belum bisa tenang kalau belum cerita sama kamu." "Nenek mau cerita apa? Nanti saja. Sekarang kita pergi ke rumah sakit dulu ya," pinta Maya lagi. "Enggak, Mai. Waktu nenek sudah dekat. Sekarang kamu duduk dan dengarkan nenek baik-baik." Meski keberatan, akhirnya Maya menuruti keinginan nenek. Dia dan Andri lalu duduk di samping nenek, siap mendengarkan apa yang hendak nenek sampaikan. "Dulu waktu kamu masih kecil, ibumu mendadak sakit. Nenek dan bapakmu membawanya pergi berobat. Tapi ternyata ibumu menderita penyakit kanker yang sulit untuk disembuhkan." Nenek sedih. Nenek jadi sering melamun di tepi sendang.
tempat di mana nenek bisa menenangkan diri kalau ada masalah. Tapi suatu hari di sendang itu, nenek didatangi Kanjeng Ratu, sosok gaib penunggu sendang. Awalnya nenek takut, tapi ternyata Kanjeng Ratu menawarkan nenek sebuah bantuan. Kanjeng Ratu sanggup menyembuhkan ibumu. Sebagai imbalannya, nenek diminta jadi abdinya yang bertugas untuk menjaga dan merawat sendang itu. Nenek pun setuju. Sesuai petunjuk, ibumu diminta untuk melakukan ritual mandi tengah malam di sendang itu. Lalu dengan ajaibnya, dia mendadak sembuh. Nenek amat senang, bapakmu juga, dan berita tentang kesembuhan ibumu langsung tersebar ke seluruh penjuru kampung. Ada yang percaya dan ada yang tidak. Orang-orang yang percaya langsung mendatangi nenek untuk minta berkah kesembuhan yang sama. Salah satunya adalah Pak Gimin. Nenek dengan tulus memenuhi permintaan itu dan meminta mereka untuk melakukan ritual yang sama. Dan setelahnya, penyakit mereka pun juga tersembuhkan. Bahkan kami semua seperti diberkati dengan umur panjang dan juga awet muda. Tapi kami punya pantangan untuk berdekatan dengan orang mati. Karena sesuai amanat sang ratu, kalau sampai kami melarangnya, semua khasiatnya bisa hilang. Makanya sejak itu kami tidak pernah mengurusi makam. Dan waktu nenek tahu kalau tadi Pak Gimin meninggal, nenek juga tidak berani mendekatinya. Tapi tanpa kami sadari, rupanya semua keajaiban itu meminta imbalan. Suatu hari tiba-tiba saja hidung bapakmu berdarah. Waktu itu nenek mengira kalau bapakmu hanya sakit panas dalam biasa, tapi ternyata nenek salah. Beberapa hari kemudian bapakmu malah ditemukan tewas di dalam kamar. Nenek bingung, apa yang sebenarnya terjadi? Tapi akhirnya nenek sadar, ternyata bapakmu sudah diambil Kanjeng Ratu sebagai tumbal atas kesembuhan ibumu. Ibumu langsung marah, apalagi melihat nenek yang tidak mau mengurusi jasad bapakmu. Dia merasa menyesal dan menuduh nenek yang jadi penyebab dari semuanya. Dia akhirnya pergi dengan membawa dirimu karena takut kamu akan bernasib sama seperti bapakmu. Setelah itu, orang-orang yang pernah ikut merasakan khasiat dari sendang itu satu persatu kehilangan orang yang disayanginya, termasuk Pak Gimin yang kehilangan istrinya. Tapi nasi sudah menjadi bubur. Semuanya sudah terjadi. Akhirnya kami terpaksa ikhlas menerimanya dan terus melakukan ritual itu setiap tahun. Karena kalau kami berhenti, maka nyawa kami jadi taruhannya. Tapi sejak kamu datang, semuanya tiba-tiba saja berubah. Sendang itu seperti kehilangan khasiatnya. Awalnya nenek bingung, tapi tadi nenek sudah dapat jawabannya dari Kanjeng Ratu sendiri. Rupanya dia sudah memilih kamu untuk jadi penerus menggantikan nenek. Itu yang membuat ritual kami kemarin jadi tidak ada artinya. Karena ternyata anugerah yang selama ini nenek punya sudah berpindah pada dirimu. Sekarang semua terserah kamu. Apa kamu mau terima anugerah itu atau tidak? Semua ada resikonya. Nenek harap kamu bijak dalam mengambil keputusan. Nenek pun mengakhiri cerita panjangnya. Maya dan Andri yang sejak tadi diam kini saling pandang, seolah tidak percaya. Kisah itu terlalu aneh untuk zaman seperti ini. Namun segala bukti yang telah mereka saksikan memaksa mereka untuk berpikir ulang. Tapi tiba-tiba nenek bagai tersedak hingga mulut dan hidungnya mengeluarkan darah bercampur air yang begitu banyak. Nenek kenapa? Maya histeris ketakutan. Andri pun ikut panik. Namun tidak lama, nenek menggelepar lalu terkapar dengan bola mata mendelik putih. Nenek! Maya menjerit histeris. Andri coba memeriksa denyut nadi nenek, tapi kemudian dia menggeleng pelan sambil menatap sayu ke arah Maya. Nenek meninggal, Mai. Maya langsung menangis. Orang-orang pun berdatangan dan langsung kaget melihat nenek yang meninggal dengan kondisi yang begitu mengenaskan. Malam itu seluruh kampung gempar atas kematian dua orang sekaligus, neneknya Maya dan juga Pak Gimin. Innalillahi. Siang itu seusai memakamkan nenek, Maya duduk termenung di teras rumah. Andri yang ada di sebelahnya juga ikut diam. Keduanya bagai hanyut dalam pikirannya masing-masing. Lalu Tiwi datang dan langsung ikut duduk bersama mereka. Maafkan aku, Mai. Semalam aku kelepasan marah-marah sama kamu, ucap Tiwi dengan nada menyesal. Gak apa-apa, Wi. Aku ngerti kok. Maya membalas coba untuk tersenyum. Kamu merasa ada yang aneh gak sih, Mai? Kematian bapak dan nenekmu itu sepertinya tidak wajar, tanya Tiwi. Maya terdiam. Bagaimana dia menceritakan semua itu pada Tiwi? Dia takut Tiwi akan merespon buruk.
Maya takut Tiwi yang jebolan pesantren itu akan menganggap neneknya telah menjerumuskan bapaknya ke dalam lembah kemusyrikan. Andri yang bisa menebak isi kepala Maya akhirnya coba angkat bicara. Gak apa-apa Mai, ceritakan saja, Tiwi berhak tahu. Tiwi pun langsung heran mendengarnya. Ada apa Mai? Ada yang ingin kamu sampaikan? Sejenak Maya menghela nafas. Dia hanya gadis biasa, namun kini harus memikul beban yang begitu berat. Dia pun akhirnya menceritakan semuanya kepada Tiwi dan siap dengan segala resikonya. Selesai mendengarkan cerita Maya, Tiwi cuma bisa diam. Semua ini sungguh jauh di luar dugaannya. Hatinya jelas terluka dan marah, namun dia tahu dia tidak bisa melampiaskannya pada Maya yang sebenarnya juga tidak tahu apa-apa. Akhirnya Tiwi mengambil keputusan bijak. Dia coba berlapang dada dan ikhlas untuk menerima semuanya. Terima kasih, kamu sudah mau jujur, Mai. Aku gak marah. Kita berdua sama-sama korban. Lalu apa rencana kamu selanjutnya? Aku gak tahu, Wi. Aku juga bingung. Maya menggeleng pelan. Bagaimana kalau nanti orang-orang itu tahu mintamu untuk melanjutkan tugas nenekmu? Tanya Tiwi. Aku gak mau, Wi. Persetan dengan mereka. Aku gak mau jadi budak ratu penghuni sendang itu. Besok pagi, aku akan segera pergi dari sini. Tiwi mengangguk setuju. Ini memang jalan yang terbaik. Khasiat air sendang itu memang sangat menggiurkan. Namun resiko dibaliknya jauh lebih mengerikan. Hingga tengah malam Maya tidak kunjung bisa tidur. Padahal besok pagi-pagi dia sudah harus berangkat. Pikirannya kusut, hatinya kalut. Semua peristiwa yang terjadi membuat perasaannya campur aduk. Bagaimana tidak, dia yang belum lama kehilangan ibunya, kini juga harus kehilangan neneknya. Dia pun jadi sedih mengingat dirinya yang kini sebatang kara. Lalu kenyataan bahwa semua ini terjadi akibat campur tangan dari Al-Gaib. Sungguh sulit dipercaya. Kalau saja dia tidak mengalaminya sendiri, mungkin semua ini terdengar seperti omong kosong belaka. Jenuh di dalam kamar, Maya pun berniat pergi keluar. Duduk sebentar di teras rumah sambil menghirup udara bersih, mungkin bisa membuat suasana hatinya menjadi sedikit lebih tentram. Namun ketika lewat di depan kamar Andri, Maya jadi heran saat menyadari kalau pemuda itu tidak ada di dalam kamarnya. Andri kemana? Maya melongo ke dapur dan kamar mandi, namun dia tidak menemukan Andri ada di situ. Lantas Maya coba mencari di setiap sudut rumah dan sekitarnya, tapi Andri tidak ditemukan juga. Kemana Andri tengah malam begini? Maya bingung sambil menduga-duga. Sejak datang ke sini, Andri belum sempat kemana-mana. Hanya ada 3 tempat yang pernah dikunjungi: makam bapak, rumah Tiwi, dan sendang ratu. Apa jangan-jangan? Firasat Maya berubah buruk, namun dia coba untuk pergi ke rumah Tiwi, berharap Andri ada di sana meski kecil kemungkinannya. Assalamualaikum, Wi. Tiwi, ini Maya. Panggil Maya di depan pintu rumah Tiwi. Tiwi membuka pintu dengan wajah yang terkantuk-kantuk. Ada apa Maya malam-malam begini? Apa Andri kesini? Andri? Enggak tuh. Memangnya kenapa? Andri gak ada di rumah, Wi. Ya Allah, aku takut dia pergi ke sendang ratu. Ke sendang ratu? Mau apa? Tanya Tiwi makin heran. Dia itu punya penyakit asma, Wi. Aku takut dia tergoda untuk menyembuhkan dirinya sendiri di sana. Mendengar hal itu, Tiwi pun ikut khawatir. Akhirnya dia dan Maya segera pergi ke sendang ratu demi mencari keberadaan Andri. Dan dugaan itu pun terbukti. Sesampainya di sana, mereka kaget begitu melihat Andri yang sedang berendam di dalam kolam dengan bertelanjang dada. Andri, sudah gila kamu? Teriak Maya yang langsung membuat Andri terkejut. Mai, aku... Andri jadi gugup, tidak tahu harus berkata apa. Pemuda itu menundukkan wajah. Dia jelas malu, namun sudah kepalang tanggung. Maya sudah terlanjur datang dan menyaksikan semua ini. Maaf Mai, aku cuma mau sembuh. Tadinya aku mau kasih tahu semua ini sama kamu, tapi aku yakin kamu pasti melarang. Jelas aku melarang. Kamu tahu kan resikonya? Jawab Maya sengit. Aku tahu Mai, tapi semuanya sudah aku pikirkan baik-baik. Orang tuaku sudah tidak ada. Aku sebatang kara. Jadi aku pikir tidak ada orang yang akan jadi korban kalau aku melakukan ini. Maya tertegun. Ucapan Andri terdengar masuk akal. Sama seperti dirinya, Andri tidak punya siapa-siapa lagi. Orang tuanya sudah meninggal akibat kecelakaan beberapa tahun yang lalu. Jadi apa ruginya? Namun semua itu tidak lantas membuat Maya jadi setuju. Apapun alasannya, hal ini jelas tidak bisa dibenarkan. Dia pun minta Andri agar segera keluar dari dalam kolam.
Andri pun menurut. Namun tiba-tiba dia merasakan sesuatu yang hangat meleleh keluar dari lubang hidungnya. Andri, hidungmu berdarah. Tiwi memekik sambil menunjuk ke wajah Andri. Andri spontan menyeka hidungnya. Wajahnya jadi ketakutan. Matanya langsung menatap ke arah Maya seolah minta penjelasan. Tapi Maya cuma bisa menggeleng. Dia juga tidak mengerti kenapa bisa begitu. Lalu tiba-tiba sesuatu terjadi. Terdengar suara gemuruh disusul guncangan yang membuat air kolam beriak keras. Maya dan Tiwi pun panik, lalu meminta Andri untuk cepat-cepat keluar dari dalam kolam. Tapi belum sempat apa-apa terjadi sesuatu yang membuat semua wajah jadi terperangah. Dari dalam air sendang yang beriak keras muncul sosok sang ratu yang perlahan naik ke permukaan. Semua terdiam. Waktu seakan terhenti menyambut kehadiran sang ratu yang seolah menghipnotis semua mata yang memandangnya. Kini dia berdiri mengambang di atas air dengan anggunnya, melayang halus dengan pakaian dan mahkota khas seorang ratu sambil menatap tajam ke arah Andri yang masih terdiam memandanginya tanpa berkedip. Hai anak manusia, aku tahu apa yang kau mau, tapi semua itu harus ada imbalannya. Dan bila engkau tidak mampu memberikannya, maka dirimu sendiri yang akan jadi tumbalnya. Maya dan Tiwi langsung kaget, tapi tidak dengan Andri. Pemuda itu hanya diam sambil terus menatap ke arah sang ratu. Andri, cepat keluar dari situ. Pekik Maya coba menggugah Andri. Namun pemuda itu seakan tidak mendengar. Dia malah bergerak pelan ke tengah kolam menghampiri sang ratu yang kini menyeringai mengerikan. Maya hendak masuk ke dalam kolam demi menyelamatkan Andri. Namun entah mengapa tiba-tiba saja tubuhnya tidak mampu digerakkan. Kakinya seakan tertanam kuat di tanah, begitu pula dengan Tiwi. Kini dari tempatnya berdiri, Maya dan Tiwi hanya bisa menyaksikan Andri yang telah sampai di tengah kolam, lalu perlahan-lahan membenamkan dirinya masuk ke dalam air. Andri! Maya menjerit histeris. Dirinya tidak tahu lagi harus berbuat apa, tapi Andri harus diselamatkan, bagaimanapun caranya. Pemuda itu terlalu baik untuk mati dengan cara seperti ini. Sejenak Maya terdiam. Nampak ada air mata yang mengalir di pipinya. Dia telah mengambil satu keputusan besar. Semua kegilaan ini harus diakhiri. Lepaskan dia, biar aku yang menggantinya, ucap Maya yang langsung membuat Tiwi tersentak kaget. Mai, jangan gila kamu, ucap Tiwi tidak setuju. Namun Maya hanya tersenyum. Dia tetap pada pendiriannya. Dia rela mengorbankan jiwanya demi pemuda yang amat dicintainya. Sang ratu pun tersenyum. Baiklah, kalau memang itu mau, kemarilah, datanglah kepadaku, ucapnya sambil melambaikan tangan. Bersama dengan itu gerakan Andri spontan terhenti. Dirinya yang sudah terbenam sebatas kening perlahan-lahan kembali tegak berdiri. Namun kesadarannya nampak belum pulih kembali. Tubuh Maya bagai terbebas. Dia ingin menepati janjinya. Dia melangkah pelan menuju tepi sendang diiringi teriakan Tiwi yang memintanya untuk mengurungkan niatnya. Mai, jangan Mai. Namun Maya tidak menanggapi. Dia terus melangkah di atas tanah yang bergetar hingga akhirnya dia sampai di tepi sendang. Sang ratu tersenyum penuh arti. Lantas dia pun memberi perintah pada Andri. Kembalilah ke tepi. Pemuda itu lantas naik ke tepi dengan pandangan mata yang kosong. Dia seolah tidak menghiraukan Maya yang berdiri persis di sampingnya sambil menitikan air mata. Selamat tinggal sayang, jaga dirimu baik-baik, bisik Maya lirih persis di telinga Andri. Namun Andri tidak merespon. Dirinya dia membisu dengan tubuh yang kaku bagai robot tidak bernyawa. Lalu Maya melangkah masuk ke dalam air. Dadanya berdebar-debar, kakinya gemetar. Sang ratu menunggunya di sana, berdiri melayang di atas air dengan segala karismanya. Maya! Tiwi memekik keras. Teriakan itu membuat Andri bagai tersadar. Sebentar dia kebingungan tapi langsung kaget begitu melihat Maya yang sedang bergerak ke tengah kolam, di mana ada sosok sang ratu yang sedang menantinya di sana. Meskipun Andri tidak tahu apa yang sedang terjadi, namun dia sadar ada yang tidak benar. Dia pun langsung berteriak keras memanggil Maya. Maya! Namun Maya tidak merespon. Gadis itu tetap bergerak perlahan dengan tatapan mata yang kini kosong. Kesadaran telah pergi meninggalkan tubuhnya. Kini dia hanyalah tumbal yang sedang menjemput takdirnya. Sebentar saja Maya telah ada di tengah kolam, persis di hadapan sang ratu. Maya diam membisu. Matanya menatap hampa. Lalu perlahan-lahan dia membenamkan dirinya masuk ke dalam air hingga akhirnya menghilang tanpa bekas. Maya! Andri menjerit keras. Dirinya ingin masuk ke dalam air demi menyelamatkan Maya, namun tubuhnya kaku bagai terbelenggu. Lalu bumi berhenti bergetar. Air kolam pun kembali tenang,
Bersamaan dengan itu, sosok sang ratu pun ikut menghilang. Andri bagai terbebas. Dia langsung terjun ke dalam air demi menyelamatkan Maya. Namun Andri tidak mampu menemukannya. Gadis itu bagai hilang ditelan air. Andri berkali-kali menyelam demi mencarinya. Namun semua itu hanyalah sia-sia. Maya! 1 tahun kemudian, Andri berdiri sambil menatap air sendang yang jernih dan tenang. Wajahnya sedih, hatinya nelangsa. Maya, kamu di mana? Batin Andri begitu pilu. Sudah setahun berlalu namun peristiwa itu masih saja membekas dalam ingatannya. Sejak hari itu dia kerap datang sambil berharap ada satu keajaiban yang mampu mempertemukan dirinya dengan Maya yang hingga kini bagai hilang di telan bumi. Telah banyak yang berubah, namun semua itu tidak mampu memupuskan harapannya. Bagaimana mungkin dia bisa melupakan Maya? Gadis itu begitu berarti dalam hidupnya. Andri begitu menyesali perbuatan bodohnya waktu itu. Meski pengorbanan Maya telah membuat penyakit asmanya sembuh, namun semua itu serasa tidak berarti. Andri, sudah sore, sebentar lagi gelap. Lebih baik kita segera tinggalkan tempat ini, ucap Tiwi yang sejak tadi setia menunggu Andri. Sejak kejadian itu keduanya jadi sahabat. Tiwi dengan senang hati mengantarkan Andri setiap kali pemuda itu datang. Tiwi kasihan melihat Andri. Pemuda itu amat kehilangan, namun Tiwi selalu coba untuk menguatkannya. Andri menunduk sedih. Dia pun akhirnya melangkah gontai diiringi Tiwi, lalu pergi meninggalkan tempat itu. Tapi belum jauh langkah mereka, mendadak terdengar suara gemuruh disusul guncangan menggetarkan tanah yang mereka pijaki. Andri dan Tiwi terhentak. Guncangan itu seakan membawa mereka kembali pada peristiwa setahun yang silam. Lalu tiba-tiba air sendang beriak keras, seiring guncangan tanah yang kian dahsyat. Ya Allah, ayo Andri, cepat kita pergi, teriak Tiwi begitu menyaksikan fenomena luar biasa yang pernah ia alami itu. Namun Andri tidak menjawab. Dia terdiam menatap air sendang yang terombang-ambing dengan kerasnya. Di sana, dia melihat sosok Maya yang perlahan muncul ke permukaan dengan pakaian bak seorang ratu. Maya begitu anggun. Andri terkesima. Gadis yang amat dirindukannya kini telah kembali. Maya! Mata Andri hanya tertuju pada Maya. Bagai terhipnotis, dia pun perlahan mendekat. Tiwi hendak mencegahnya, tapi sama seperti dulu, tubuhnya seolah membeku, tidak mampu digerakkan. Andri terus melangkah sampai ke tepi, lalu perlahan menceburkan diri masuk ke dalam kolam, kemudian membenamkan dirinya tenggelam ke dalam air yang beriak keras. Guncangan pun perlahan terhenti. Tiwi bagai tergugah. Dia segera berlari mendekati sendang sambil berteriak-teriak memanggil-manggil. Andri, Andri! Tiwi menatap nanar ke tengah sendang yang kini telah kembali tenang dengan air jernihnya yang misterius. Andri telah hilang. Pemuda itu pergi menjemput takdirnya yang telah sekian lama tertunda. Sejenak Tiwi masih terdiam di situ. Namun telinganya lantas mendengar suara halus yang berbisik lirih dekat telinganya. Wes wayai. Tiwi terkejut, wajahnya memucat seputih kapas. Dia pun langsung lari meninggalkan tempat itu tanpa berani menoleh ke belakang. Peristiwa itu langsung jadi buah bibir setelah sekian lama. Sendang Ratu kembali menelan korbannya. Namun sejak kejadian itu, tidak pernah ada lagi orang yang berani mendekatinya. Kisah mistisnya yang melegenda membuat orang sebisa mungkin menjauhinya. Lantas apakah air jernihnya masih berkhasiat seperti dulu? Tidak ada yang berani memastikan. Orang-orang yang dulu pernah ikut merasakan keajaiban pun telah lama tewas dengan cara yang hampir mirip. Ada yang bilang kalau pernah melihat sepasang muda-mudi yang muncul di tepian sendang. Entah benar atau hanya bualan saja, tidak ada yang tahu. Tiwi pun telah lama pindah ke tempat lain, meskipun dia tidak pernah ikut merasakan khasiat air sendang itu. Namun bisikan halus yang pernah didengarnya membuat dirinya memutuskan untuk pergi menghindar sejauh mungkin. Awalnya dia khawatir kalau bisikan itu merupakan pertanda panggilan untuk dirinya. Namun keyakinan akan perlindungan Tuhan melalui ibadahnya yang begitu taat membuat rasa khawatirnya itu berangsur hilang. Apakah kisah ini nyata? Saya sebagai penulis pun tidak tahu. Saya tidak bisa memastikan apakah Tiwi sang narasumber bercerita jujur atau sekedar mengada-ngada. Saya pun menuliskannya dengan segala penyesuaian agar cerita ini menarik untuk disimak tanpa mengurangi intisarinya. Jadi silakan terjemahkan sendiri dan semoga kita dapat memetik hikmah dari kisah yang luar biasa ini. Terima kasih telah menyimak cerita ini. Semoga kita semua dapat mengambil hikmahnya.
Maafkan bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.